Nilai praksis Pancasila. Ideologi terbuka memiliki 3 unsur yang harus selalu dikembangkan dan dihidupkan agar ideologi menjadi berkembang dan tahan uji. Ketiga unsur tersebut yaitu 1. Nilai dasar, yaitu dimensi idealitas. Nilai dasar berupa kelima nilai pokok dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan bersifat tetap. 2. Nilai instrumental, yaitu dimensi normatif atau fleksibilitas. Nilai instrumental merupakan alat atau media bagi terwujudnya nilai dasar. Nilai instrumental berupa norma-norma dan kebijakan-kebijakan, misalnya norma hukum, norma moral, norma agama, norma sosial, GBHN, dan kebijakan lainnya. 3. Nilai praksis, yaitu dimensi realita. Nilai praksis adalah realisasi cita-cita atau nilai dasar dalam kehidupan setelah diproses dengan norma atau kebijakan yang dibuat. Nilai praksis ini bersifat nyata dan selalu memiliki kesenjangan dengan nilai dasar. Jika terjadi kesenjangan antara nilai dasar dan nilai praksis, maka yang seharusnya berperan adalah dimensi normatif. Pengertian nilai praksis adalah nilai-nilai instrumental Pancasila dalam suatu realisasi atas pengamalan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, beragama, maupun bernegara. Contoh nilai praksis Pancasila dalam sehari-hari. Penjelasan mengenai contoh-contoh yang dapat disebutkan dalam nilai-nilai praksis Pancasila antara lain adalah sebagai berikut. Sila 1 Pancasila. Nilai praksis dalam Pancasila khususnya terdapat dalam butir pertama ialah memberikan pengakuan atas ketakwaan bahwa bangsa Indonesia ialah negara berketuhanan. Dalam bahasan ini, mengisyaratkan bahwa setiap hidup insan memerlukan kekuasaan Tuhan. Oleh karena itulah, warga negara Indonesia diwajibkan untuk memiliki keyakinan. Contoh dalam keseharian atas pengamalan dalam sila 1 ini, misalnya saja tentang terdapatnya 6 agama di Indonesia yang diatur legalitasnya secara penuh. Bahkan dalam undang-undang, tepatnya pada pasal 29 memberikan keleluasaan untuk menjalankan ibadahnya menurut keyakinan masing-masing. Sila 2 Pancasila. Penjabaran dalam makna nilai praksis ini seolah memberikan pengakuan atas keberlakuan setiap manusia yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dalam koridor ini memberikan HAM atau hak asasi manusia menjadi prioritas yang paling utama. Contoh tindakan keseharian yang mencerminkan nilai praksis dalam Pancasila, misalnya saja tentang pengamalan pada pasal 31 yang mengemukakan bahwa warga negara memiliki hak dalam pendidikan, mulai dari melanjutkan pendidikan sampai pada fasilitas yang diberikan atau diterima. Sila 3 Pancasila. Contoh perilaku atas perwujudan dalam sila 3 Pancasila ini mengindikasikan bahwa setiap warga negara Indonesia senantiasanya sanggup serta rela melakukan pengorbanan untuk beragam kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Kondisi pengamalan dalam nilai praksis kerap kali disebutkan sebagai penanaman atas jiwa nasionalisme. Sila 4 Pancasila. Pengamalan dalam nilai praksis Pancasila keempat ini mengindikasikan arti bahwa pengutamaan kesimpulan atas musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan lebih diprioritaskan dalam mewujudkan kedamaian bagi segenap masyarakat. Kondisi keseharian yang menjadi pengamalan dalam nilai praksis ini, misalnya saja tentang implementasi pada pasal 37 yang menyebutkan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya bisa dilakukan jika DPR beserta MPR memberikan keputusan secara bersama dengan legalisasi yang kuat dari lembaga eksekutif. Sila 5 Pancasila. Arti nilai praksis dalam sila kelima ini
mengindikasikan tentang 3 makna besar yang ada, antara lain mengembangkan munculnya sikap adil, menjaga secara sungguh-sungguh keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, serta memberikan penghormatan pada orang lain. Contoh dalam sehari-hari, atas nilai praksis ini misalnya saja tentang pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir dan miskin menjadi tanggung jawab negara. Kondisi ini menimbulkan rasa persatuan, di mana setiap warga negara diberikan kewajiban untuk membayar pajak. Dari hal yang tersebut, pajak yang diberikan sebagian besar diprioritaskan untuk kepentingan bersama-sama.